Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Bapak Ibu perencana tingkat perangkat daerah atau operator SIPD perangkat daerah. eh, Beberapa waktu lalu kita sudah melakukan input usulan pada aplikasi SIPD. Tentunya beberapa usulan yang sudah kita input itu merupakan eh, atau mengakomodir dari proses-proses perencanaan yang sudah ada. Yang pertama, secara umum proses perencanaan itu ada tiga pendekatan ya Bapak Ibu. Eh, Top down, bottom up, dan partisipatif. Ada juga nanti itu secara umum ada tiga, bottom up, top down dan partisipatif. Nah, tentunya beberapa waktu yang lalu yang sudah kita input itu adalah usulan-usulan yang mengakomodir tiga pendekatan perencanaan tersebut. Yang pertama adalah top down, yaitu usulan-usulan yang merupakan perumusan atau penerjemahan dari tujuan dan sasaran perencanaan atau pembangunan di kota metro atau pada perangkat daerah Bapak Ibu. Nah, ini kayak berkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan dari tingkat yang atas, baik itu secara nasional, yaitu RPJPN, RPJMN, lalu turun ke tingkat provinsi, RPJMD provinsi, RPJPD provinsi, RKPD provinsi, turun lagi ke tingkat kabupaten atau kota, yaitu adalah RPJPD kota dan RPJMD kota, serta tetap mengacu dengan RKPD kota yang secara tahapan itu beriringan atau bersamaan proses penyusunannya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berpedoman pada Renstra yang merupakan penerjemahan atau perumusan dari visi misi kota, ya diterjemahkan dalam Renja. Begitu juga pada tahapan di kota, pada perencanaan kota yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Baik Bapak Ibu, tentunya yang sudah kita input itu harus mengakomodir itu ya Bapak Ibu. Tadi itu yang top down, selanjutnya adalah yang bottom up. Bottom up ini adalah proses pendekatan perencanaan yang berasal dari dasar atau dari paling bawah ya Bapak Ibu. Uh, Kalau yang kita sudah lalui adalah seperti halnya pramusrenbang pada tingkat RT RW, musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, dan musrenbang tingkat kota. Ada juga proses-proses di dalamnya itu misalnya seperti forum perangkat daerah atau gabungan perangkat daerah atau lintas perangkat daerah yang Bapak Ibu ya. Uh, Baik, apa-apa yang sudah kita atau apa yang sudah kita input atau yang akan kita input uh, itu secara proses secara parsial itu dilakukan oleh masing-masing yang berkewajiban atau berwenang atau berada dalam proses itu. Misalnya pada tingkat musrenbang, uh, tentunya teman-teman dari kelurahan sudah menginput di aplikasi SIPD. Begitu juga dengan teman-teman kecamatan, begitu juga dengan usulan-usulan yang lain. Nah, secara partisipatif Bapak Ibu, pendekatan secara partisipatif di dua usulan itu terdapat pendekatan secara partisipatif. Jadi pendekatan partisipatif ini ada di semua proses pendekatan, yaitu proses top down dan bottom up. Itu tetap melibatkan semua unsur juga. Selanjutnya ada juga selain yang utama tadi, tiga utama tadi, ada juga pendekatan secara politis. Nah, pendekatan secara politis ini juga berkekuatan hukum ya Bapak Ibu. Jadi apa-apa yang sudah diusulkan itu merupakan usulan-usulan yang bisa kita akomodir karena melalui proses-proses yang secara peraturan atau perundang-undangan itu dibolehkan atau memang ditentukan gitu, diatur. Uh, Proses pendekatan secara politis ini
juga sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan dan sudah diinputkan juga oleh teman-teman atau oleh dari unsur-unsur DPRD, hasil-hasil dari pokok pikiran yang dituangkan pada reses yang diaspirasikan atau dimusyawarahkan pada reses anggota DPRD. Nah, usulan itu juga sudah masuk dalam aplikasi SIPD, dan tentunya nanti selain dari pendekatan bottom up dan politik dan apa top down tadi, kita juga harus mengakomodir dari usulan pokok-pokok pikiran dewan. Selanjutnya ada juga pendekatan secara teknokratis. Nah, sebenarnya pendekatan secara teknokratis pun itu ada dalam tiga unsur tadi yang top down, bottom up, dan partisipatif. Karena tentunya kalau secara partisipatif kan adalah pendekatan yang melalui proses-proses pengkajian secara ilmiah ya Bapak Ibu. Ini bisa diartikan juga nanti setelah Bapak Ibu menghimpun usulan-usulan yang ada, itu perlu dilakukan pendekatan secara teknokratis, kesesuaian kebutuhan dengan keterkaitannya adalah kemampuan anggaran, kepentingan, secara prioritas mendukung prioritas pembangunan dan lain sebagainya. Baik, tahapan-tahapan itu saat ini yang telah Bapak Ibu input atau operator SIPD input, uh, mungkin sudah semuanya ya Bapak Ibu, tapi kita harus mensinkronkan dengan usulan-usulan yang diajukan melalui aplikasi ICPD. Walaupun mungkin apa yang sudah Bapak input itu sudah mengakomodir karena hasil-hasil musrenbang, tentunya Bapak Ibu ketika ikut melakukan musrenbang atau ikut melakukan reses DPRD, Bapak Ibu mencatat dan sudah menghimpun usulan-usulan secara prioritas untuk diusulkan ya melalui aplikasi SIPD. Tapi kita nanti ini kita belajar bareng-bareng Bapak Ibu ya. Tahapan selanjutnya setelah melakukan usulan, tentunya usulan-usulan yang tadi yang berkaitan dengan hasil musrenbang, politik, bottom up, top down, teknokratis. Nah, Bapak Ibu, kita langsung aja. Ini saya akan share screen ya. Saya akan buka menggunakan ini aja. Bapak Ibu, beberapa akhir-akhir ini aplikasi SIPD cukup agak melambat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa gunakan link-link alternatif yang pernah saya kasih, bisa digunakan Bapak Ibu. Baik, ini saya masuk ke saya izin menggunakan akunnya Dinas Koperasi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dari Dinas Koperasi saya mohon izin ini untuk kepentingan kita belajar, tapi semoga nanti nggak mengganggu. Saya janji nggak mengganggu apa yang sudah ada di informasi. Baik, seperti biasa setelah kita ke perencanaan pembangunan daerah, terus kita masuk ke Denja Perangkat Daerah. Oh iya Bapak Ibu, pada akun perangkat daerah ada dua kewenangan atau hak, kita punya hak akses itu di dua menu ini Bapak Ibu, Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Nah ini ada pada dua menu ini. Kita masuk ke Renja Perangkat Daerah. Seperti biasa kita masukkan kota metro, lalu kita masuk ke 2017. Oke, kita masukkan usernya, kita masukkan passwordnya, kita pilih 2024 karena perencanaan yang akan kita intikan adalah perencanaan tahun 2024. Kita klik masuk. Nah, kita sudah masuk ya di dashboard ini Bapak Ibu ya. Ini adalah dashboard perangkat daerah. Dimana kalau kita lihat di atas ini ada dashboard, NJPD, tool, helpdesk, dan ada area akun kita, apa namanya,
Di sini kita bisa ganti password, ubah profil ya Bapak Ibu. Terus di sini di jadwal besar ini mati karena saya matikan ya, karena jadwal besar ini saya nggak bikin karena kalau bikin nanti dia mengikuti jadwal ini. Nah, di jadwal kecil ini ada perbaikan rancangan awal Renja. Anda memiliki waktu input ubah sampai dengan Senin 8 Mei 2023. 3 jam 5 menit 20 detik. 1 hari 3 jam 5 menit 17 detik. Baik Bapak Ibu, ini adalah dashboard dari perangkat daerah. Nah, ini kita bisa lihat di atas ada hasil musrenbang kelurahan itu 62 usulan, terus usulan perangkat daerah yang sudah terentry adalah 39. Terus jumlah usulan per anggota dewan ini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Usulan anggota dewan di Dinas Koperasi nggak ada. Oke Bapak Ibu, kita klik usulan Renja, usulan perangkat daerah ini ya, usulan Renja. Nah ini yang sudah dientrikan nanti ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang sudah dientrikan oleh Bapak Ibu pada aplikasi SIPD. Ini usulan-usulan tadi ya, usulan-usulan rutin, usulan-usulan yang harus kita lakukan pada setiap tahunnya, terus usulan-usulan yang mengakomodir hasil musrenbang kelurahan, pokok pikiran dewan, top down, maupun teknokratis hasil kajian-kajian itu. Baik, Bapak Ibu, ini adalah usulannya Bapak Ibu ya. Ketika kita di proses ini Bapak Ibu, usulan kita ini tidak bisa, belum bisa belum bisa itu ke tahap selanjutnya. Jadi ini pun nanti kalau misalnya ini ya kita mau print, harus usulan rancangan awal ya. Ini belum menjadi renja Bapak Ibu. Jadi usulan-usulan ini nanti harus diverifikasi atau harus divalidasi oleh Bapeda sebagai verifikator atau validasi usulan. Misalnya ini ya. Misalnya, ini belum muncul, belum bisa di print malah Bu, masih kosong ini. Walaupun kita sudah melakukan usulan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya kita rekapitulasi program. Wah, ini lambat ini. Kita abaikan saja ya. Baik Bapak Ibu, yang akan saya bagi adalah atau saya jelaskan adalah setelah kita melakukan usulan perangkat daerah, kita lanjut kepada tahapan berikutnya yaitu adalah telah usulan. Nah, telah usulan ini apa? Telah usulan adalah proses di mana kita melakukan penelaahan terhadap usulan-usulan selain usulan yang kita usulkan melalui atau secara top down tadi Bapak Ibu ya, yang secara tahunan harus kita laksanakan, atau top down tadi itu adalah penerjemahan dari dokumen-dokumen di atasnya. Misalnya ketika kita menyusun dokumen perencanaan, terutama pada Renstra kita sudah melakukan perencanaan selama 5 tahun. Nah itu nanti yang setiap tahunnya akan kita masukkan dalam Renja. Nah, selain itu ada juga kita harus mengakomodir, bukan harus ya Bapak Ibu, secara kepentingan atau secara prioritas usulan-usulan dari hasil musrenbang dan pokir itu kita mengakomodir. Nah, bagaimana cara mengakomodirnya? Karena kita melakukan entry SPD dan usulan-usulan dari musrenbang atau pokok-pokok pikiran itu juga di entry SPD, jadi kita melakukan penelahan juga di SIPD Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu mungkin punya catatan ya bahwa usulan-usulan itu apa namanya sudah tercatat dan akan masuk pada rencana kerja kita. Baik, bagaimana caranya melakukan telaahan? Nah, kita akan lakukan telaahan itu pada usulan kelurahan ya Bapak Ibu ya. Ini terdapat 32 usulan hasil musrenbang kelurahan yang sudah diverifikasi oleh kecamatan. Usulan kecamatan di sini 0 ya Bapak Ibu ya. Ini yang sudah diverifikasi oleh kecamatan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu melakukan penelaahan terhadap usulan-usulan ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah
kita cek dulu ya Bapak Ibu ya. Informasinya kita baca dulu. Nah, misalnya seperti ini. Saya ulang lagi. Kita cek dulu usulan-usulan ini. Atau nanti Bapak Ibu bisa mengcompare atau menyamakan dengan secara hard copy usulan-usulan yang merupakan hasil musrembang dari kecamatan. Itu usulan-usulan atau berita acara hasil musrembang kecamatan. Kita cek mana prioritas yang ke Dinas UMKM atau Dinas Koperasi ini yang menjadi prioritas dari 1, 2, 3 secara ranking dan berurutan. Ini kalau kita juga bisa dari sini Bapak Ibu ya, cuma nanti kan banyak ya karena ini ada 32 usulan, tapi kita bisa lakukan juga dari sini misalnya tadi seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Ini kita lihat informasinya dan di sini oleh Kecamatan Metro Timur bahwa usulan ini ditetapkan sebagai prioritas kelima Kelurahan Yosorjo bidang ekonomi. Gitu. Terus di bawahnya ini bisa kita cek juga. Oh ini tidak prioritas ya Bapak Ibu ya, tapi diusulkan atau di sini tidak prioritas juga. Coba yang ini. Ini mungkin salah ketik ya Bapak Ibu ya, dari bidang fisik menjadi bidang ekonomi terus jadi ekonomi. Tapi tidak prioritas. Ini juga tidak prioritas. Ini juga tidak prioritas. Jadi intinya begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa di compare dengan hard copy aja berita acara musrembang kecamatan yang kita gunakan. Nah, bagaimana cara melakukan penelaahan Bapak Ibu, karena ini yang diusulkan ini misalnya ya nomor 1 ini yang diusulkan ini kan tidak lengkap ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pengadaan alat masak kedai Asuna itu satu paket dengan pagu yang masih nol. Terus sudah ditujukan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian dengan program kegiatan ini pada Selasa 28 Maret 2023. Nah, ini ada ini statusnya masih pending karena belum dilakukan telaahan. Kita bisa melakukan telaahan dari sini, Bapak Ibu. Dilanjutkan atau ditolak. Tapi menurut saya baiknya ditolak ini tidak kita lakukan, tapi kita melakukan pada proses pending atau dilanjutkan ini saja. Tetapi nanti prosesnya bukan di sini ya Bapak Ibu ya, di status ini. Tapi kita melakukan penelaahan. Jadi yang pertama adalah kita klik di samping angka nomor 1 ini ada kotak, kita checklist. Nah ini akan muncul. Ini kondisi kosong ya. Terus kita checklist. Nah ini muncul penelaahan. Nah Bapak Ibu bisa klik ini. Saya klik ini. Nah ini adalah usulannya Bapak Ibu ya. Kita copy pastekan ke sini usulan ini. Itu dengan cara pilih. Nah ini Bapak Ibu bisa pengadaan alat masak kedai Asuna. Ini kan nggak nyambung ya Bapak Ibu ya. Peningkatan pertanian perkotaan. Bukanlah. Ini apa ini? Pelaku industri ya. Peningkatan kan kedai masak Asuna. Gitu. Ditambah Bapak Ibu bisa merubah ini. Juga bisa merubahkan judul ini ya. Tapi ini kalau judul ini sebenarnya nggak usah dirubah. Volume ini Bapak Ibu bisa rubah. Terus ini satuan kalau memang dia tidak sesuai bisa dirubah. Lalu ini pagu ini Bapak Ibu bisa isikan. Misalnya itu bisa kita akomodir dengan pagu 3 juta ya Bapak Ibu ya. Nah alamat ini tidak bisa kita rubah karena ini detail lokasi ya Bapak Ibu ya. Lalu dinasnya tidak bisa kita ubah karena ditujukan pada ini. Tetapi kalau misalnya usulan ini ternyata harusnya tidak di Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan notif nanti, tapi nanti aja ya. Tapi Bapak Ibu bisa merubah apa namanya? Bisa merubah program bidang ini bisa dirubah, terus programnya, terus kegiatannya. Nah, ini subkegiatan kan belum diisi juga Bapak Ibu ya. Nah, Ibu bisa rubah. Terus nanti Bapak Ibu bisa melengkapi ini dengan mengupload pra RKA-nya di sini. Nah, Bapak Ibu dalam bentuk PDF ya Bapak ini. Apa itu tadi?
Nah, terus Bapak Ibu bisa lakukan simpan. Kita simpan ya Bapak Ibu ya. Oh ini belum diisi. Misalnya ini pemberdayaan kelembagaan potensi pengembangan dunia. Nah ini ya pemberdayaan inilah kita simpan. Oke. Nah kita lihat dari atas ya Bapak Ibu ya. Tadi di tab ini usulan hasil penelaahan perangkat daerah ini 0. Sekarang ada 1. Tadi itu ya Bapak Ibu. Nah ini tetap di sini ada 32 usulan. Tapi di sini jadi ada 1. Jadi total semuanya ada 33. Kalau sebelumnya ada 32. Nah Bapak Ibu, usulan pertama tadi itu sudah berubah statusnya menjadi ditelaah. Nah ini tidak bisa diubah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau nanti mau mengubahnya, kita lihat. Nah Bapak Ibu kalau nanti mau mengubahnya, ini Bapak Ibu harus menunggu hasil verifikasi atau validasi dari Bapeda dulu. Apa yang sudah dimasukkan ke usulan hasil pengelolaan perangkat daerah ini menunggu apa namanya verifikasi atau validasi dari Bapeda. Begitu juga nanti usulan Bapak Ibu ini ya yang di usulan perangkat daerah ini Bapak Ibu tadi saya lupa menjelaskan. Di usulan Bapak Ibu yang perangkat daerah ini itu nanti baru bisa diproses selanjutnya setelah Bapak Ibu diverifikasi oleh Bapeda sebagai verifikator yang berkewenangan untuk memvalidasi usulan-usulan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tapi bisa apa namanya yang tadi ya, ini kita balik sini yang ke penelaan telahan bisa memberikan catatan ya Bapak Ibu ya. Misalnya usulan prioritas tes 5. Ini saya tulis tes ya. Oh ini enggak usah ini nanti. Nah ini statusnya sudah berubah dilanjutkan. Nah, setelah itu prosesnya Bapak Ibu bisa melakukan kompilasi usulan. Setelah mengakomodir ya usulan-usulan dari baik secara pokok pikiran dan usulan perangkat daerah. Bapak Ibu bisa melakukan kompilasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kompilasi ini kalau kita cetak hasilnya ada seperti ini. Bisa nggak cetak? Ayo. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang muncul ini baru usulan yang dilanjutkan. Setelah dikompilasi ini Bapak Ibu ya. Usulan yang dilanjutkan yang tadi karena proses yang usulan yang perangkat daerah itu prosesnya belum diverifikasi ya. Jadi yang bisa dicetak itu tadi yang dilanjutkan tadi itu. Usulan perangkat daerah ini belum bisa karena dia statusnya belum divalidasi oleh Bapeda. Nah, kalau kita ke usulan rancangan awal pun nanti tahapan selanjutnya ini belum bisa Bapak Ibu. Dia masih hanya baru pada proses kompilasi Bapak Ibu ya. Nah ini masih kosong juga Bapak Ibu karena dia harus divalidasi juga dulu. Nah ini tadi proses setelah usulan nih Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi proses penelaahan itu misalnya dari pokir juga bisa, dari usulan kelurahan bisa kita ambil juga. Tadi kita klik ini, lalu muncul telah kita klik. Nah, Ibu bisa melakukan penyesuaian di sini. Nah, jika terjadi ternyata usulan ini itu seharusnya tidak ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro, Kecil, Usaha Menengah, dan Perindustrian, Bapak Ibu bisa memberikan notifikasi, misalnya di sini Bapak Ibu ya, ditulis catatan di sini bahwa ini seharusnya
Ini tidak bisa melalui dinas koperasi, katanya begitu. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengkonfirmasi ke Bapeda bahwa usulan ini sebenarnya mungkin usulan prioritas ya yang bisa diakomodir, tapi karena salah ini jadi harus dilakukan perubahan. Nanti Bapeda akan mengkonfirmasi kepada kecamatan atau kelurahan apakah ini bisa dirubah atau tindak lanjut berikutnya. Jadi proses untuk melakukan telahan seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dari dokumen perencanaan kita atau dari rencana kerja kita, program kegiatannya itu selain rutin yang akan kita laksanakan juga adalah mengakomodir dari usulan desa dan pokok pikiran. Proses pada pokok pikiran itu juga sama Bapak Ibu. Tetapi perbedaannya kalau di pokok pikiran nanti ini kebetulan nggak ada pokok pikiran yang ke ini ya UMKM. Ini di sini tidak ada menu dilanjutkan tapi pending dan ditolak. Itu aja. Tapi bisa dilakukan telahan. Oke. Nanti saya coba untuk melakukan penelaahan. Kita validasi dulu ya Bapak Ibu ya. Saya akan memvalidasi nanti usulan kelurahan, usulan kelurahan. Usulan ini ya usulan hasil penelaahan perangkat daerah tadi itu yang sudah ditelaah dan saya coba untuk usulan perangkat daerahnya. Berarti Bapeda saya buka browser dulu tabulas. Baik, ini saya akan lakukan verifikasi. Bidang nanti akan melakukan verifikasi ya Bapak Ibu ya. Melakukan verifikasi untuk usulan yang sudah masuk dari dinas ini semua status, sumber data, perangkat daerahnya, dinas koperasi, terapkan filter. Lakukan verifikasi dan validasi ya Bapak Ibu ya. Ini hasil telahan usulan perangkat daerah, usulan dilanjutkan. Nah di sini ini ya Bapak Ibu ya, ada usulan dilanjutkan. Nanti diproses dilanjutkan juga. Oh ini kalau misalnya tidak disetujui, misalnya Bapak Ibu ya, ini dilanjutkan. Ini ditelaah juga oleh ini diverifikasi atau divalidasi ya Bapak Ibu. Sangat lambat di perangkat daerah.
Jika nanti proses dilanjutkan. Nah, selanjutnya coba kita cek lagi yang ya punya dinas koperasi. Kita lihat di usulan telahan ini kan masih ada nih ya Bapak Ibu ya. Kalau dia misalnya nanti ditolak dia kompilasi letak. Oh, nggak bisa dicetak Bapak Ibu. Error. Informasinya Bapak Ibu ya, kita bisa lihat di sini. Usulan telah ditelaah menjadi usulan baru. Untuk timur ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Terus informasi di sini apa? Bisa kita baca. Nah, ini ada notif di sini Bapak Ibu ya, proses dilanjutkan. Gitu. Nah, ini uh, bisa dicetak ya Bapak Ibu ya ini ya. Nah, coba nanti bidang ekonomi melakukan penelaahan lagi coba. Sini. Uh, usulan kelurahan usulan perangkat daerah ya Bapak Ibu ya. Yang punya koperasi tadi kita coba terapkan filter. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu nomor satu ini dilanjutkan juga. Oke, usulan dilanjutkan. Tes. Ini bisa diisi notifikasi apapun ya Bapak Ibu ya. Misalnya dengan catatan-catatan apa saja yang menyangkut dengan usulan tersebut. Hasil validasi. Nah, teman-teman di Bapeda itu melakukan validasi itu berdasarkan bukti-bukti ya, apa namanya? Bukti-bukti maksudnya berdasarkan berpatokan pada pertama ya itu hasil musrenbang, kedua usulan Bapak Ibu itu sudah dilengkapi juga dengan pra RKA ya Bapak Ibu ya. Oke, kita cek. Cek ini kita tutup dulu. Press. Usulan perangkat daerah. Kita cetak saja ini. Ini kalau kita cetak hasilnya, usulan perangkat daerah ini bentuknya
Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini masih ini ya Bapak Ibu ya tadi ya. Tapi ini ada tadi, nah ini yang apa namanya? Tadi kan yang muncul hanya ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang karena tadi ada satu proses juga untuk program atau kegiatan lain yang sudah divalidasi oleh Bapeda, jadi muncul seperti ini. Jadi kalau belum dilakukan validasi, nanti usulan itu ya masih belum muncul. Jadi usulan itu baru muncul tadi dua, karena dia sudah divalidasi Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu nanti setelah ini usulan yang sifatnya rutin atau harus dilaksanakan, itu sudah terentry semua, terus Bapak Ibu telah melakukan telah usulan terhadap usulan musrenbang, kelurahan, dan hasil pokok-pokok pikiran. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa kompilasi. Bisa dicetak ya Bapak Ibu ya. Lihat hasil cetaknya apa setelah dikompilasi. Wah, nggak mau dia. Nah, ini muncul Bapak Ibu ya. Dan nanti bisa juga dia selanjutnya diproses untuk proses selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi usulan rancangan awal. Kalau semua sudah divalidasi, kita cek dulu juga usulan rencana kerja perangkat daerah dari awal. Oh, ini nanti setelah dilakukan proses load ya Bapak Ibu ya oleh akun dari Bapeda, oleh dilakukan load atau impor. Jadi Bapak Ibu belum bisa, jadi Bapak Ibu ya belum bisa melangkah ke proses berikutnya kalau telaahan belum, terus kompilasi belum, terus jika telaahan sudah, kompilasi sudah, usulan rancangan awal renja ini tidak bisa Bapak Ibu. Kalau belum dilakukan ekspor oleh Kepala Bapeda dari usulan ini menjadi usulan rancangan awal. Jadi seperti tadi Bapak Ibu kalau mau ini masih kosong gitu prosesnya. Nah, ini masih kosong ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau ini abaikan saja Bapak Ibu ya, karena ini proses ini kita tidak bisa melakukan itu saat ini menu nah, notifikasinya tidak bisa ini tidak bisa masuk ke menu itu. Jadi bisa nanti adalah laporan rancangan awal ini pun nanti Bapak Ibu belum bisa uh, belum muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti belum muncul Bapak Ibu. Coba kita lihat. Coba setelah dilakukan validasi oleh Bapeda sebagai verifikasi atau validasi, akan dilakukan ekspor oleh atau akan dilakukan kompilasi oleh akun Bapeda, TAPD, akun TAPD Bapeda ini terdownload ya Bapak Ibu ya. Lalu kita buka filenya apa sih sebenarnya dari rekap laporan ini. Tidak terbuka, nanti aja kita cek. Oke, jadi begitu Bapak Ibu, itu tahapannya setelah usulan perangkat daerah, Bapak Ibu melakukan telaah terhadap usulan hasil musrenbang dan pokok pikiran.
Setelah itu dilakukan kompilasi. Nah, nanti akan dilakukan verifikasi atau validasi oleh Bapeda sebagai verifikator dan validasi ya usulan Bapak Ibu. Sampai di sini usulan-usulan yang sudah dilakukan. Jika terjadi kesalahan, Bapak Ibu bisa misalnya ditolak ya Bapak Ibu ya, bukan ditolak atau dipending. Nah, ternyata usulan tersebut oleh Bapeda itu dipending, tidak dilanjutkan. Misalnya Bapak Ibu ya. Nah, usulan ini ternyata ini dipending. Pending statusnya perbaiki dulu atau usulan belum prioritas. Ini prosesnya jadi balik ke ini ya Bapak Ibu ya, ke pending. Oke, nanti kita lihat di sini usulannya bagaimana. Begitu juga dengan usulan yang ini ya, apa namanya, hasil itu juga ini dipending juga ternyata. Misalnya usulan tidak sesuai dengan pra RKA tes. Ini yang usulan itu nanti jadi kosong lagi nih Bapak Ibu, yang di kami kosongkan. Usulan yang dilanjutkan yang dia hasil dari musyawarah itu jadi nol lagi. Nah, kalau terjadi seperti itu, dari usulan tadi itu ternyata di pending. Nah, ini pending ya Bapak Ibu ya. Usulan nomor 1 jadi pending. Kita lihat ininya, informasinya apa. Usulan belum prioritas yang dari bidang ekonomi ini usulan belum prioritas. Kalau ini nanti kita perbaiki saja sesuai dengan notifikasi atau kita biarkan misalnya Bapak Ibu ya. Ini kita biarkan saja. Terus gimana dengan usulan yang setelah tadi yang juga dipending, tidak dilanjutkan. Nah, usulan yang telah tadi ini masih ada ya Bapak Ibu di sini ya. Hasil telah ini, nah ini kita lihat ini notifikasinya juga kita lihat apa hasil notifikasinya. Perekonomian usulan tidak dengan, maksudnya tidak sesuai dengan pra RKA. Ini tidak bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini karena ini di pending ya, di notif ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini kalau apa namanya pilihannya itu cek notifikasi ya, pilihannya adalah masih posisi kayak gini, artinya itu masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Ini nanti kalau notifnya seperti itu, memperbaikinya ya kita ini lagi Bapak Ibu, kita ke usulan desa kelurahan ini, terus ini apa namanya kita telah lagi. Tapi ini dihapus dulu Bapak Ibu usulannya supaya nanti bisa ditelaah. Ini kita hapus di sini. Usulan dasar penelaahan dihapus. Kita kosongkan dulu ininya. Kita kosong. Jadi 32 ya, jadi 33. Nah, posisi ini akan kembali di status pending ya Bapak Ibu ya. Sini kembali pada status pending. Tuh. Bapak Ibu bisa melakukan penelaahan lagi sesuai dengan apa yang diarahkan atau arahan dari Bapeda.
Nah, sampai di sini nanti setelah semua sudah ditelaah dan disetujui atau divalidasi oleh Bapeda, baru kita bisa melangkah pada uh, proses berikutnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, pada proses berikutnya ini pun masih bisa ada proses editing ya atau perbaikan ya jika memang nanti diperlukan perbaikan. Baik, untuk sementara uh, proses telaah kompilasi sampai dengan ini ya rancangan awal ini jadi sudah kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya nanti di proses berikutnya ini sebenarnya agak lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Nanti ini tinggal Bapeda yang melakukan ekspor-ekspor dan melangkah proses selanjutnya. Tapi perlu dipahami Bapak Ibu, pada tahapan ini, pada tahapan awal, rancangan awal ini, prosesnya kita mesti benar-benar apa namanya, benar-benar fix lah ya Bapak Ibu ya. Tadi proses top down, bottom up, politics, teknokratis, partisipatif itu terakomodir dengan data-data dengan proses yang terekam secara histori. Jadi Bapak Ibu harus melakukannya di dalam aplikasi SIPD ini. Tidak, walaupun mungkin yang Bapak Ibu tuangkan pada saat usulan ini adalah prioritas, Bapak Ibu tidak melakukan penelaahan, prosesnya jadi tidak secara legalitas atau secara ini tidak kuat Bapak Ibu statusnya. Tapi kalau kita mengakomodir dari sini akan terekam bahwa usulan-usulan itu memang sudah kita akomodir dengan berbagai alasan atau dengan berbagai argumentasi. Misalnya kita akomodir itu dengan argumentasi yang benar, tidak diakomodir pun begitu. Baik, sampai di sini dulu kita tahapan pada rancangan awal Renjai Bapak Ibu, tahapannya setelah usulan. Nanti kita akan belajar lagi untuk tahapan berikutnya. Saya ucapkan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.